A, yaitu yang kita garap, yaitu yang kita lakukan, yaitu yang kita amati. Misal, saya mengambil judul meningkatkan respon PJJ dalam blended learning dengan metode inquiry misalnya. Ya sudah, saya hanya mengublek-ublek, mengadoni, pokoknya metode inquiry itu dari mulai A sampai Z, dari bab 1 judul sampai dengan dokumentasi lampiran, yaitu isinya. Maka kaitannya dengan Bu Elis ya, materi tidak perlu kita tampilkan di judul. Bahayanya ketika kita tampilkan misal Bu Elis ngajar IPA kan? Nah, misalnya begini, meningkatkan respon PJJ dengan metode inquiry pada pokok bahasan pencernaan misalnya. Nah, tadi sistem pencernaan itu akan habis maksimal 3 pertemuan kan? 3 pertemuan ini 3 minggu, 3 minggu itu berarti 3 pertemuan 1 siklus. Terus siklus kedua, siklus ketiga gimana? Nah, kita mempersulit diri sendiri. Jadi di atas, di judul, tidak perlu dituliskan pokok bahasan atau KD. Namun, di kajian teori, kita masukkan bahasan atau materi yang kita tampilkan adalah pelajaran IPA meliputi KD sekian banyak, nggak apa-apa, no problem kan, di situ. Nah, itu nanti sesuaikan RPP-nya. Kalau sekarang kan RPP satu lembar ya. Nah, 1 pertemuan 1 lembar. Itu kalau sekarang. Terus jangan bingung lagi kayak apa Bu Lili RPP-nya. Bebas, kita yang punya rencana kok. Kita yang mendesain. Yang jelas RPP itu ada tujuannya. Ya kan? Nggak mungkin kita ngajar tanpa tujuan. Kemudian ada rincian kegiatan itu yang penting. Di situ yang menggambarkan tindakan kita. Nah, nanti kita boleh checklist, tanggal sekian, tindakan kesekian tidak terlaksana karena, nah itu catatan lapangan. Hebat deh, hebat semuanya. Tuh, itu yang namanya konsisten. Jadi di kelas saya, pada siswa saya, konsisten dengan judul yang sudah dituliskan, ditampilkan. Makanya ketika ada Butia, ada nggak Butia nih? Ada Butia ngirim proposal, Bu Lili, bab 1, bab 2 saya kirim, oke. Saya buka nggak ada judulnya, saya minta. Saya nggak bisa periksa kalau tidak tahu judulnya. Iya, yang pertama judul. Untuk apa? Untuk melihat konsistensinya. Ketika di judul kita tuliskan di kelas 8A misalnya, jangan sampai nanti di kesimpulan muncul 8B. Di awal di proposal kita mengatakan metode inquiry. Jangan sampai nanti di kesimpulan muncul metode discovery. Itu yang disebut dengan konsisten. Kalau kita mengatakan mengajar di kelas 8 SMP Negeri 106, ya dari A sampai Z 106. Jangan ada nanti indikasi ya, kita sih nggak nyontek. Cuman ketika mungkin, ambil ini dari sana, tiba-tiba muncul SMP 108 misalnya. Nah, itu sudah dinilai tidak konsisten. Itu Bapak Ibu. Jadi secara prinsip PTK dinilai dari 4 nih. Karya kita, karya tulis KTI kita bukan hanya PTK ya, bukan hanya PTK. Semua KTI kita dilihat dari 4. Asli perlu ilmiah konsisten, itu aja. Ketika 4 ini udah oke, lulus. Oke, hasilnya kita yang nikmati, hadiahnya kita yang nikmati.
Baik, sementara itu ada lagi? Silakan kalau masih ada lagi. Yang saya harapkan mudah-mudahan bulan depan lah paling enggak kita bisa seminar ya, supaya bisa masuk jurnal-jurnalnya kita ini. Bu Dwi udah nunggu nih, Bu Dwi. Yuk, ada lagi? Pak Wongso, Pak Win mau nanya tuh Bu. Ya, Pak Winarto. Ya, assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tadi Bu Elis menyambung yang Bu Elis tentang subjeknya berapa itu Bu? Subjek penelitiannya berapa siswa? Ya, biasanya subjek penelitian itu satu kelas. Kalau PTK ya Kak ya. Di masa pembelajaran tatap muka. Karena kan kita masuk satu kelas. Ya. Nah, kalau PJJ kemarin kita masuk sekaligus 5 kelas waktu pertama-tama nih. Ya. Nah, ketika masuk 5 kelas, ya boleh aja kita tuliskan di 5 kelas itu selama kita tidak kesulitan. Tapi kalau tadi Bu Elis menyampaikan ada kesulitan Bu, sebab memuat 200 atau 100 berapa Bu Elis tadi? Lupa saya. 160 ya? 180. Nah, memuat 180 itu nggak bisa gitu kan. Maka kita bisa siasati, ambil satu kelas, lakukan dengan komitmen kita catat perubahannya satu kelas saja. Jadi misalnya yang lain 5 kelas misalnya A, B, C, D, silakan dengan WA biasa. Tapi yang E, nah inilah sekali-sekali, entah 2 minggu sekali, ya, atau 3 minggu sekali, silakan aja. Yang E ini nanti kita wadai. Jadi yang diundang satu kelas saja. Jadi yang kita teliti hanya satu kelas, subjeknya hanya satu kelas. Bisa seperti itu, diatasi. Kalau gabungan Bu, saya kan ngajarnya kan 3 kelas gitu kan, langsung 3 kelas ya dalam satu pertemuan. Nah, sedangkan jumlahnya itu paling banyak sekitar 30 itu Bu, dalam 3 kelas itu yang ikut PJJ. Gimana itu? Nah itu justru itu yang kita tingkatkan Pak. Iya, enggak maksudnya boleh nggak jumlahnya berarti cuma 30 gitu Bu? 3 kelas. No problem, itu Bapak meningkatkan respon kan. Jadi iya, saat memang ini 3 kelas yang ikut cuma 30, tetapi dengan tindakan-tindakan bagaimana sehingga yang sisanya dari 30 itu bisa ikut aktif. Nah itu yang masalah kita itu sebenarnya di dalam PJJ. Iya. Dari awal. Iya, makanya kan saya kan tujuan saya ingin meningkatkan partisipasi itu. Nah, tapi dalam kenyataannya cuma 30 nggak apa-apa gitu. Satu kali pertemuan 30. Itu katanya yang bisa kita rangkul 30, tapi terus kita kembangkan terus bagaimana nih? Supaya meningkat gitu ya, supaya meningkat. Apakah Karena respon. Oke. Ya maksud saya berarti subjeknya 30 nggak masalah Bu ya? Enggak, sebenarnya tetap satu kelas, cuman yang aktif 30 mulanya. Terus nanti Bapak berusaha untuk meningkatkan satu kelas berapa orang Pak? Kan seharusnya 40 ya Bu ya, satu kelas. Nah gitu. Tapi kan saya ngajarnya itu 3 kelas. Nah, 3 kelas. Paling banyak Sekaligus, 3 kelas sekaligus kan? Boleh, 3 kelas sekaligus. Nanti menulisnya berarti 3 kelas itu atau satu kelas saja? Ini bisa 3 kelas sekaligus, oke, no problem. Jadi jumlah seluruh siswanya ada 120 subjeknya. Ya. Tetapi bisa juga disiasati yang diundang satu kelas saja. Yang diundang ini kita kan lagi meeting. Ya, kelompok PTK
yang mati lebih dari 100 loh, 160. Tapi orang-orangnya yang masuk ini kan cuma 7 orang nih. Ya kan? Ini Ya. contohnya simpelnya. Nah, jadi tetap kelas kita jumlahnya 40. Terus nanti yang masuk, yang merespon dengan cepat, ini Bapak bisa kategori. Pertama, dengan Google seperti ini, kok cuma 7 ya? Gimana ya cara saya? Oh, saya panggilin dulu. Kenapa? Alasannya apa? Gitu kan? Nah, misalnya satu, saya sakit Pak, saya nggak punya kuota Pak, saya nggak bisa lagi vaksin Pak, misalnya gitu ya. Nah, besok gimana kalau Bapak kasih kuota? Misalnya. Besok kita mau bahas ini loh, seru loh, misal seperti itu. Nah, sambil kita memperbaiki tindakan kita di situ. Nanti misalnya dari 7 menjadi 9. Sekarang 7. Coba saya pengen tahu, Jumat depan sekarang mungkin dadakan ya. Dadakan cuma 7. Nanti dipersiapkan dengan baik. Coba minggu depan ada perubahan nggak, ada tambahan nggak? Seperti itu misalnya Pak. Jadi nggak masalah, tidak harus sekian jumlah subjeknya, tidak. Yang jelas subjeknya satu kelas. Satu kelas itu terdiri dari berapa siswa? 40. Kita yang punya, kita yang tahu. Itu ya Pak ya. Ya. Terus satu lagi Bu Elis tadi, apa Bu Elis tadi? Saya mumpung ingat nih. Apa ya tadi ya? Berkaitan dengan ini juga, apa tadi Bu Elis? Kayaknya ada yang belum kejawab deh. Lupa nih. Lupa ya. Ada tadi. Saya keinget belum kejawab tadi. Metodenya Bu. Oh ya, subjek ya. Subjek. Ambil satu kelas 7 apa kelas 8? Pas tujuan Tuhan. Kelas 7 misalnya. Ambil satu subjek kelas 7E. Pertama-tama tidak pakai Meet, cuma melalui WA. Yang aktif hanya 7 orang. Terus pertemuan kedua kita coba Meet, panggil. Ya, ternyata ada 10. Sampai akhirnya Bu Anita sudah merasakan